Halo, ketemu lagi sama saya Darus Harizona. Baiklah, di sini gue akan ceritain tentang seorang pendakwah yang keren. Kalian tahu Dr. Zakir Naik? Oke, ini salah satu videonya. What dawa? Dawa actually means an invitation. Dawa means to call. An invitation, a call. Itulah sedikit dari video Dr. Zakir Naik. Oke, di sini gue akan jelasin biografi dari Dr. Zakir Naik. Apakah itu keluarganya kah, anak-anaknya. Kedua, gue akan kasih tahu inspirasi dan tujuan dari dakwah Dr. Zakir Naik. Ketiga, gue akan kasih info tentang perjalanan sejarah dari dakwah Dr. Zakir Naik. Oke, ceritain biografi dari Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik dilahirkan pada 18 Agustus 1965 dan merupakan keturunan dari Konkani. Ia sekolah di Peter High School dan kemudian mempelajari kesehatan di Medical College and Nurse Hospital di Mumbai. Ia kemudian mendapat gelar MBBS. Zakir Naik memang dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, di antaranya sang istri Farhat Naik dan salah satu anaknya yang bernama Farid Naik dan putrinya Rusada Naik. Istri Zakir Naik bukanlah seorang istri biasa, tetapi juga seorang daiyah dan juga memiliki gelar master dan dari Universitas Pune, India. Nah, di sini kalau kalian mau lihat anaknya Dr. Zakir Naik ini Farid Naik. Farid Naik ini pada usia 13 tahun telah hafiz Quran dan pada usia 15 tahun dia menjadi pembicara termuda di Konferensi Islam Indonesia mengenai perdamaian dan solusi bagi kemanusiaan. Kalian melihat foto dari anak Zakir Naik yaitu Farid Naik, pasti kalian mau tahu bagaimana wajah dari anak perempuannya Dr. Zakir Naik dan istrinya kan. Nah, tetapi di sini gue udah cari-cari, udah searching nih bagaimana wajah foto keluarga dari Dr. Zakir Naik, tapi nggak ada, karena menurut salah satu sumber yang saya baca bahwa istri dan anak perempuan dari Dr. Zakir Naik tidak mau dipoto. Nah, itulah. Baiklah, di sini selanjutnya gue akan ceritain dari segi apa tujuan dan dari mana inspirasi Dr. Zakir Naik hingga menjadi pendakwah yang hebat. Dr. Zakir Naik ialah berkonsentrasi pada remaja muslim berpendidikan yang meragukan agamanya sendiri dan merasa agamanya telah kuno, dan juga tugas setiap muslim untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang Islam, untuk melawan apa yang ia anggap bias agama dan juga hal-hal yang ditujukan untuk menghapus keraguan tentang Islam. Sejumlah artikelnya sering diterbitkan majalah India seperti Islamic Voice dan lain-lain. Hal itulah yang diungkapkan oleh Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik berhenti dari pekerjaannya sebagai dokter di tahun 1991. Ia beralih menjadi pendakwah, terinspirasi oleh Ahmad Deedat yang telah aktif di bidang dakwah Islam. Itulah tujuan dari Dr. Zakir Naik, dakwah Dr. Zakir Naik. Jadi dia itu lebih menekankan kepada remaja Islam, dan juga inspirasinya seorang pendakwah Islam Thomas Blom Hansen, seorang sosiologi, bahwa gaya dari dakwah Zakir Naik dalam menjelaskan Al-Quran dan hadis ke berbagai negara telah menjadikan dirinya sangat terkenal, yang mana topik yang dibicarakannya di saluran KIS TV mencakup Islam dan ilmu pengetahuan modern.
Islam Kristen, dan juga Islam sekuler. Jadi dalam perjalanan debatnya itu dimulai pada tahun 2004, yaitu mengunjungi Selandia Baru dan kemudian di ibu kota Australia atas undangan Islamic Information and Service Network of Australia. Dalam konferensinya di Melbourne, menurut jurnalis Susides, Dr. Zakir Naik memuji superioris moral dan spiritual Islam dan mempertanyakan kebenaran dari agama lain dan bangsa barat secara umum. Pada tahun 2005, Dr. Zakir Naik berdebat dengan William Campbell. Topiknya ialah Islam dan Kristen dalam konteks ilmu pengetahuan. Dikarenakan kepopuleran Dr. Zakir Naik, banyak orang yang bertentangan dengannya seperti jurnalis India Kuswat Singh yang berkata bahwa kata-kata Dr. Zakir Naik kejam dan ia berkata bahwa mereka jarang masuk debat tingkat sarjana perguruan tinggi. Dan menurut politik Khaled Ahmed, Zakir Naik mempraktikkan orientasi mundur. Namun hal itu tidak membuat Zakir Naik menyerah. Pada tanggal 21 Januari 2016, Dr. Zakir Naik mengadakan dialog dengan Sri Ravi Shankar mengenai konsep Tuhan dalam Islam dan Hinduisme. Mereka mengeluarkan pendapat bagaimana berhala dilarang dalam acara ibadah mereka. Acara ini diadakan di Bangalore, India dengan 50.000 orang. Selanjutnya pada bulan Agustus 2006, kunjungan Dr. Zakir Naik mulai mendapat pertentangan. Dr. Zakir Naik dalam kunjungannya di Britania Raya, Inggris, menjadi objek kontroversi ketika anggota parlemen setempat yaitu Wallace David Davis menyebutnya penjual kebencian. Dan juga hal ini makin membuat Dr. Zakir Naik semakin semangat. Ia malah menantang debat Paus Benedictus pada bulan September 2006. Tapi walaupun banyak orang yang menentangnya, ia tetap menjalankan dakwahnya. Pada bulan November 2007, ia ikut IRF mengadakan konferensi damai yang diikuti 20 cendekiawan Islam. Dan prestasinya makin lama makin diakui dengan terbitnya majalah India Express. Dr. Zakir Naik masuk dalam daftar 100 orang India terkuat 2009. Di antara 1 miliar penduduk India, ia di peringkat 82. Dan dalam daftar khusus 10 guru spiritual terbaik, ia di peringkat ketiga. Itulah sejarah singkat dari Dr. Zakir Naik. Terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe dan komen yang membangun ya. Terima kasih. Ciao.